Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki manasik yang pertama, yaitu dengan tema menata hati. Tema ini amat penting buat para jamaah, sebab segala sesuatu ibadah itu sentralnya ada pada hati. Jika hati kita tidak benar, maka tidak perlu kita belajar manasik-manasik yang lain, karena hasilnya pasti akan batal, akan menjadi sia-sia. Sedikitnya dalam materi ini adalah ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk menata hati itu bahwa kita ibadah haji maupun ibadah umroh wajib dan wajib ikhlas lillah. Harus betul-betul karena Allah. Karena ibadah tanpa ikhlas karena Allah akan menjadi satu ibadah yang sia-sia. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang sangat wajib bagi para jamaah, itu menata hati, menata hati, menata hati. Harus ikhlas lillah. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah dengan secara khusus agar supaya ikhlas adalah hanya ibadah haji dan umrah. Dengan satu firman, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah hajimu dan ibadah umrahmu hanya semata-mata karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus niat taubat. Sebelum kita haji dan sebelum kita umrah itu sadar atau tidak sadar bahwa kita itu sedang mandi dengan dosa. Tetapi kita datang ke Mekah itu untuk membersihkan dosa-dosa itu, untuk bertobat kepada Allah. Karena setelah sampai kita di Madinah saja, waktu kita dalam mengerjakan sholat di Masjid Nabawi, 1 kali sholat saja itu nilainya sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Sehingga selama 7 hari kita ada di Madinah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bermalas ria, kita tidak datang ke masjid dan seenaknya tidak melaksanakan ibadah salat fardu yang 5 waktu ini. Karena 1 kali kita salat fardu sama dengan salat 1000 kali di masjid yang lain. Belum lagi kalau kita sampai di Mekah, 1 kali salat di Masjidil Haram itu sama dengan pahalanya ibadah 100.000 kali di masjid yang lain. Sehingga kita gunakan untuk bertobat dengan sebaik-baiknya, dengan tobat nasuha, sehingga begitu pulang dari Mekah kita menjadi orang yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum kita pergi ke tanah haram. Yang ketiga, kita datang ke Mekah itu niat ziarah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ziarah kepada saya di saat saya sudah wafat, maka itu sama halnya ziarah kepada saya ketika saya masih hidup. Bahkan ketika kita ada di Madinah mengucapkan salawat kepada Rasulullah, man shalla alayya, barang siapa yang membaca salawat kepada saya 1 kali saja, salatan wahidatan, salat 1 kali saja, itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali salawat. Dibalas oleh Allah dengan 10 kali. Sehingga ketika kita adalah mengucapkan kalimat as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Habiballah, bergetar hati kita ketika ada di Madinah ini, karena hati kita kontak langsung dengan Rasulullah yang ada di depan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, dalam rangka menata hati ini adalah
kita membekali ilmu. Jadi bekali ilmu kita ini, tadi sudah kita jelaskan pada sesi yang pertama pada pengantar bahwa orang yang ibadah tanpa ilmu itu adalah lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Dan yang kelima adalah menjaga etika, menjaga akhlak selama ada di Mekah dan Madinah. Banyak orang yang umrah dan haji memilih hotel yang harganya adalah puluhan juta, tetapi mereka kurang ajar kepada Rasulullah, di mana dia ada di tengah hotel, di atas hotel yang sangat tinggi, terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak, padahal di bawah ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah dalam rangka menjaga hati ini, menata hati ini adalah kita selama melaksanakan ibadah ada di Mekah dan Madinah itu, jadikanlah jiwa kita menjadi jiwa yang sabar. Yang sabar, yaitu terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah selama ada di sana. Sehingga dengan menata hati kita ini adalah begitu ada ujian, kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Mudah-mudahan materi yang pertama ini, manasik yang pertama ini bermanfaat buat kita semuanya, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang makbul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.